Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semangat untuk menjalani kehidupan ini karena kita selalu ada di hati Tuhan. William Wilberforce pada suatu hari pergi ke tempat perdagangan budak kulit hitam. Dia bertemu dengan seorang pedagang dan pedagang ini menunjukkan memamerkan semua budak-budak yang dia miliki. Namun William Wilberforce justru meminta seorang budak yang paling liar, paling jelek, dan paling buruk. Pedagang ini tentu terkejut karena budak yang demikian tidak pernah diinginkan oleh pembeli. Akhirnya dibawalah kepada William Wilberforce seorang budak kulit hitam yang liar. Bertemu dengan William Wilberforce, calon tuannya, budak ini mencaci maki, meludahi tanpa henti. Namun William Wilberforce tetap membeli budak ini dan membayarnya dengan harga lunas, lalu membawanya pulang ke rumah. Menyuruhnya mandi, memberikannya pakaian yang baik, dan memberikannya makanan. Tetapi budak ini terus saja masih berlaku liar, mencaci maki dan meludahi William Wilberforce tanpa henti. Kemudian William Wilberforce memberikan kepada budak ini surat pembebasan. Budak ini bebas sekarang, merdeka, tidak lagi diikat oleh perbudakan. Budak ini pergi dari rumah William Wilberforce dengan senang, karena dia sekarang menjadi orang yang merdeka dan bebas. Namun ketika malam sudah datang, budak ini merenungkan nasib hidupnya. Dia mulai berpikir bahwa kalau dia tetap ada di pinggir jalan, dia bisa ditangkap kembali dan bisa diperjualbelikan kembali sebagai budak. Dia mulai sadar bahwa satu-satunya tempat yang paling aman bagi dia adalah di rumah William Wilberforce. Dia kembali ke rumah William Wilberforce. Dan dia melihat di sana sang tuan duduk di depan rumahnya, menunggu dia dan tersenyum manis. Budak ini berkata, "Tuan, aku akan memberikan hidupku kepadamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau seumur hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beranikah kita menempatkan diri kita di tempat budak ini yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh penebusan Yesus. Hari ini saya tidak mengajak kita semua untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang yang sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena saya yakin kita semua sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Walaupun bisa jadi belum melakukannya. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 7-12. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita masih seringkali kecewa terhadap Tuhan. Kita masih seringkali marah kepada Tuhan. Bisa jadi karena doa-doa kita dijawab tidak sesuai dengan kemauan kita, atau harapan kita tidak dikabulkan, dan impian kita tidak tercapai. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk kecewa dan marah kepada Tuhan. Namun pemazmur mengingatkan kepada kita, ketika kita ingin pergi menjauhi roh Tuhan, ketika kita ingin lari dari hadapannya, entah karena kecewa, marah, atau apapun juga, Pemazmur mengingatkan kepada kita, ternyata
kita tidak pernah bisa dapat melakukannya. Mau kemana saja kita melarikan diri dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Cinta Tuhan kepada kita tidak dipengaruhi oleh sikap kita terhadapnya. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun hati dan pikiran kita terhadap Tuhan, Tuhan tetap mencintai kita. Karena hati dan pikiran Tuhan sudah dipenuhi oleh kita. Kita selalu ada di hati dan pikiran Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa kudusnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita, sampai Dia tidak pernah ingin melepaskan kita dari tangannya. Karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan kembali apa yang harus dilakukan oleh kita kepada Tuhan yang begitu mencintai kita. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.